Setelah memasuki rumah, segera saya menuju kamar dan mengganti celana yang tadi dipinjamkan Indra. Bila mengingat semua kejadian tadi, rasa malu kembali menghinggapi diri saya. Haruskah saya menjilat semua perkataan saya yang tidak mempercayai hal-hal gaib? Haruskah saya kehilangan semua kepercayaan diri dan keyakinan saya bahwa semua kejadian itu adalah fenomena alam yang bisa dijelaskan oleh segudang ilmu pengetahuan yang sudah saya pelajari? Lama saya terdiam di dalam kamar dengan semua rasa malu ini. Sejujurnya di antara rasa takut ini masih ada sebuah ketidakpercayaan dan rasa penasaran akan hal yang terjadi, sedangkan di luar kamar sana, samar-samar terdengar percakapan antara Dikin, Minto dan Indra yang sepertinya sedang menghubungkan semua kejadian ini dengan perbuatan yang pernah saya perbuat. Sebuah kejadian di mana saya menendang sesajen yang dihidangkan di kamar Minto, sebuah sajian yang konon dihidangkan untuk penghuni rumah. Ini brengsek. Kutuk saya akan semua kejadian ini. Wanita yang berayun-ayun di pohon besar itu, suara panggilan dari seorang laki-laki dengan nada seraknya, sosok Mas Dikin di dapur, suara rantai yang ditarik hingga pukulan di dinding dan jendela kamar. Apakah ini dilakukan oleh makhluk atau seseorang yang sama? Kembali saya berpikir akan semua kejadian itu, hingga akhirnya saya teringat dengan suara itu, ya suara geraman yang munculnya hampir berbarengan dengan semua kejadian itu. Dan akhirnya suara itu mengantarkan saya untuk berpikir ulang ke belakang saat perjumpaan saya dengan seorang kakek tua di kereta yang selalu berbicara tentang harimau putih yang selalu menyertai saya. Harimau, saya tertegun sejenak. Apakah ini ada hubungannya dengan sebuah keris atau kujang yang saya temukan di tas? Kembali saya teringat dengan sebuah keris, kujang yang sengaja saya simpan di dalam lemari di bawah tumpukan baju. Setelah mengambil benda tersebut, kembali saya membuka dan memperhatikan benda kecil yang terlihat unik dan tua. Benarkah benda ini mewakili keberadaan harimau putih itu? Bullshit, ini hanya sebuah benda tua yang sengaja diselipkan oleh orang tua saya. Mungkin mereka beralasan benda ini sewaktu-waktu bisa saya jual di saat saya sedang kekurangan uang, karena saya yakin bahwa benda tua yang dikoleksi orang tua saya adalah benda yang mempunyai harga karena nilai sejarah dan keunikannya. Kembali logika sehat saya menyangkal akan keberadaan makhluk astral yang berhubungan dengan benda ini. Setelah puas memperhatikan benda tersebut, akhirnya saya meletakkan kembali benda tersebut di dalam lemari dan melangkahkan kaki ke keluar kamar. Tampak Dikin, Minto dan Indra masih tampak di depan pintu kamar Indra dan memperhatikan saya. Sudah jam 3 pagi, ucap saya kepada diri sendiri ketika melihat jam yang tergantung di dinding ruang tengah. Ada keinginan untuk meminta tolong kepada Indra, Dikin dan Minto untuk mengantarkan saya ke kamar mandi untuk melanjutkan buang air besar yang belum terselesaikan secara sempurna, atau hanya sekedar menyiram sebagian kotoran yang telah saya keluarkan. Tapi kembali rasa malu menghalangi semua keinginan itu. Saya harus menunjukkan bahwa saya masih mempunyai keyakinan akan semua perkataan yang telah saya ucapkan. Mau kemana sah? Tanya Minto melihat saya melangkahkan kaki menuju pintu kaca yang memisahkan dapur dan ruang tengah. Kamar mandi, jawab saya dengan penuh keyakinan. Yakin lu, perlu kami anterin apa enggak? Tanya Minto kembali. Enggak tuh, lihat tuh sudah jam 3 pagi, sudah hampir pagi. Masa saya takut, jawab saya tersenyum dan meneruskan langkah kaki ini. Entah mengapa di saat saya membuka pintu kaca dan mulai memasuki lorong pendek menuju dapur dan kamar mandi, sebuah hawa dingin kembali menerpa saya. Ada rasa tidak suka di hati saya melihat beberapa buah lukisan wajah-wajah yang tergantung di lorong dan dapur. Lukisan wajah-wajah orang tua zaman dahulu lengkap dengan pakaian tradisional dan belangkon di kepalanya. Entah siapa mereka, tapi yang pasti semua lukisan itu terlihat sudah usang dan lama sesuai dengan bentuk bangunan ini. Ada keinginan untuk menolehkan tatapan ini ke lukisan itu lebih lama dan memperhatikannya lebih seksama, akan tetapi hawa dingin yang menyambut saya telah memaksa saya mengurungkan niat itu. Di antara rasa keberanian yang kembali saya tanamkan ini, rasa takut yang sebelumnya saya alami akhirnya kembali menghinggapi. Saya langkahkan kaki secara tergesa melewati lorong, dapur dan akhirnya saya kembali terpaku di depan pintu kamar mandi. Jantung saya berdegup kencang, hingga nadanya seakan terdengar di telinga ini. Saya harus berani, ucap saya pelan memompa rasa keberanian. Segera saya dorong pintu kamar mandi yang kini tertutup. Pintu kamar mandi yang telah menjadi korban keganasan tendangan saya karena rasa takut kini kembali menjadi pembatas antara rasa keberanian dan takut saya dengan sesuatu yang akan saya saksikan di baliknya. Perlahan demi perlahan pintu itu saya dorong seiring adrenalin saya yang terlontar keluar, hingga akhirnya pintu terbuka sempurna.
SSTTTTTTT sebuah suara diiringi hembusan angin lembut yang keluar dari arah kamar mandi segera menerpa wajah saya. Angin lembut yang mengantarkan sebuah desisan suara halus wanita di telinga saya dan aroma bau bangkai yang membuat mual perut ini. Saya bisa memastikan ini bukanlah hawa bau kotoran saya. Tapi ini merupakan bau busuk daging atau bangkai. Ingin rasanya saya kembali berteriak dan memanggil Indra, Minto, Dikin untuk segera menolong saya yang kembali diliputi rasa ketakutan. Saya enggak takut ucap saya di dalam hati sambil memejamkan mata. Andai saya kembali berteriak dan berlari ketakutan, bisa dipastikan hancur sudah harga diri dan keberanian saya. Hingga akhirnya perlahan-lahan aroma bau itu menghilang. Kembali saya buka mata dan mendapati ruangan kamar mandi yang kosong. Mata saya menatap ke segala penjuru kamar mandi sebelum memutuskan masuk dan menyiram kotoran yang belum sempat saya siram. Ada rasa lega ketika berhasil menyelesaikan itu semua. Kini keberanian saya timbul kembali dan yang pasti saya masih bisa membuktikan kepada Indra, Minto dan Dikin bahwa saya masih berani dan akan menjelaskan semua fenomena ini. Sombong, angkuh, terlalu percaya diri, itulah yang saya rasakan saat ini. Rasanya tidak sabar untuk melangkahkan kaki ke arah mereka untuk menjelaskan ini semua dengan rasa bangga. Hingga akhirnya tatapan mata saya terhenti pada sebuah lukisan yang terpajang di lorong ruangan, lukisan seorang pria Jawa tua dengan kumis lebat dan belangkon di kepalanya. Seperti seseorang dari zaman dahulu, mungkin zaman kolonial di mana pakaian ini menggambarkan kedudukannya yang terhormat. Lama saya terpesona dengan kewibawaannya, hingga akhirnya semua pesona itu menjadi pudar dan berganti dengan pemandangan menyeramkan, pemandangan yang sulit dijelaskan dengan akal sehat, di mana keadaan saya sudah sangat sadar, tidak terpengaruh oleh rasa ngantuk, dan mata saya bisa menyaksikan secara sempurna akan apa-apa yang terjadi. Tampak mata lukisan itu seperti memerah. Mata lukisan yang sebelumnya terlihat seperti tatapan mata orang normal kini terlihat seperti membelalakan matanya, tatapan mata itu menatap dalam ke arah pandangan saya dan seakan mengatakan, "Ini wilayah saya, ini kekuasaan saya, lu harus pergi atau mati di tempat ini." Tubuh saya bergetar hebat, keringat dingin yang keluar dan bulu kuduk yang berdiri tidak bisa saya rasakan lagi. Tubuh ini terasa kaku untuk digerakkan, hingga akhirnya setelah lama terdiam dengan posisi yang sangat tidak nyaman tersebut, mulut saya yang sebelumnya terasa terkunci akhirnya bisa digerakkan. Entah mengapa di saat ini keinginan saya untuk menjerit dan menangis terasa begitu kuat. Mungkinkah ini efek rasa takut saya yang sudah begitu mendalam dan tidak bisa terkontrol lagi? Tolongin saya hanya itu yang bisa saya teriakan di antara tangisan yang sudah bisa tertahan lagi. Hingga akhirnya Minto, Indra dan Dikin berlari ke arah saya dengan rasa panik. Ada rasa lega menyaksikan kehadiran mereka, hingga akhirnya badan ini terasa lemas untuk berdiri. Saya pingsan di lorong itu dan tidak bisa menyaksikan apa yang setelah itu mereka lakukan untuk menolong saya. Syukur, akhirnya lu sadar juga. Terlihat wajah Indra di antara dua buah kelopak mata saya yang mulai terbuka. Entah berapa lama saya pingsan, sekarang saya mendapati tubuh saya sudah terbaring di ranjang kamar saya. Tubuh ini terasa lelah sekali seperti orang yang habis melakukan olahraga berat. "Jam berapa Indra? Loh lu nggak kerja?" tanya saya kepada Indra. "Hampir jam 10 pagi Za." "Enggak, saya sama Minto khawatir sama lu." Mendengar Indra mengucapkan nama Minto, mata saya segera mencari keberadaan Minto. "Mintonya mana?" "Ada di ruang tengah Za, lagi tidur. Tampaknya dia ngantuk berat karena kurang tidur," jawab Indra sambil melangkahkan kaki keluar kamar dan kembali lagi dengan segelas air teh hangat dan roti di piring kecil. "Makan dulu Za, biar badan lu segaran," ucap Indra menarik bangku kecil dan duduk di sebelah saya. "Saya pingsan ya Indra, seharusnya kalau saya pingsan lu tinggal kerja, nanti saya juga sadar sendiri, tapi sebelumnya thanks ya sudah nolongin saya. Kalau cuma pingsan biasa, udah saya tinggal lu Za, tapi lu bukan cuma pingsan, tapi bikin khawatir kami semua," jawab Indra, sambil mengeluarkan sebatang rokok dan mulai membakarnya. Mendengar jawaban Indra timbul pertanyaan saya, sebegitu parahnyakah saya pingsannya? Sebelum saya mengajukan pertanyaan Indra sudah menjawab semua rasa penasaran saya. Rupanya dia sudah begitu mengerti tentang sifat saya yang akan selalu bertanya sebab dan musabab semua peristiwa. Keluarlah keterangan dari mulut Indra yang menerangkan setelah saya pingsan, mereka mengangkat saya menuju kamar, tetapi setelah mereka meletakkan saya di ranjang kamar dan akan meninggalkan saya, mulailah saya berlaku aneh. Saya mulai menggeram dan menatap tajam ke semua arah, hingga akhirnya saya berlaku aneh dengan bertingkah laku seperti layaknya seekor binatang. Tangan saya mencengkram dan mengacak-acak spray yang menyelimuti kasur.
Tidak ada seorang pun yang berani menenangkan saya, mereka semua diliputi rasa ketakutan hingga akhirnya saya pun terjatuh lemas kembali. Saya berlaku seperti apa Endra tanya saya mencoba meyakinkan apa yang saya pikirkan. Lu berlaku seperti macan Za, ngeri saya lihatnya jawabnya dengan mimik seperti orang ketakutan. Tidak berapa lama terlihat Mas Dikin sudah hadir di pintu kamar. Gimana Mas, kapan mau datangnya? Tanya Indra kepada Mas Dikin. Katanya habis maghrib Pak jawab Mas Dikin, kemudian berlalu pergi. Siapa Endra? Tanya saya penasaran. Orang pintar Za, kami mau minta tolong supaya ini tempat bisa dinetralisir. Aduh Endra sebelum saya coba melanjutkan omongan saya, kembali Indra memotong pembicaraan saya. Diam lu Za, saya heran sama lu masih enggak ada kapoknya, masih aja ngeyel ucap Indra menceramahi saya. Iya, saya mau lihat tuh orang pintar mau ngapain saya hanya tersenyum dan mencoba mengalah. Setelah beberapa lama kami terlibat perbincangan, terdengar suara azan Jumat di kejauhan, tampak Minto sudah bangun dan bergegas merapihkan diri untuk sholat Jumat. Kalian enggak sholat tanyanya kepada saya dan Indra. Saya enggak dulu tuh Indra aja jawab saya kepada Minto. Entah mengapa di umur yang beranjak dari dewasa menjadi tua saya masih bermalas-malasan melaksanakan ibadah. Saya juga enggak dulu deh tuh, badan saya rasanya lagi enggak enak, saya sholat zuhur aja terang Indra menolak ajakan Minto, hingga akhirnya Minto beranjak pergi. Kenapa diam lu Za? Lagi mikirin apa? Indra tampaknya tidak nyaman dengan kesunyian akibat saya terlalu banyak terdiam dalam pembaringan, ingin rasanya saya bercerita pada Indra tentang kakek tua yang saya temui di kereta, tentang keris, kujang yang saya dapatkan secara tidak sengaja dari dalam tas. Tetapi sekali lagi semua itu urung saya utarakan, saya yakin apa yang akan saya ceritakan hanya akan menambah rasa takut Indra menghadapi semua kejadian ini. Za. Hei ngobrol dong nada bicara Indra terdengar semakin kencang sambil mengguncang-guncangkan tubuh saya. Entah ide iseng yang datang dari mana, tiba-tiba saja timbul keinginan untuk mengerjai Indra. Sambil tetap tatapan mata saya menatap langit-langit kamar, saya coba untuk sama sekali tidak menjawab semua perkataan Indra. Hingga akhirnya saya menoleh ke arah Indra sambil membelalakan mata dan menggeram layaknya seekor harimau yang sedang marah. Hampir saja saya tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi Indra yang tampak terkejut ketakutan dan terjatuh dari bangku yang dia duduki. Ampun bahampun ucap Indra dengan paniknya, lalu bergegas berdiri dan berlari keluar kamar sambil membanting pintu kamar saya. Mendapati Indra yang sudah berlari ketakutan keluar kamar, gelak tawa segera pecah. Lucu rasanya melihat Indra berlari dengan paniknya meninggalkan saya sendiri. Dra! Saya cuma bercanda teriak saya masih dengan gelak tawa yang tidak bisa saya hentikan. Indra sini masuk lagi. Serius, saya cuma bercanda teriak saya kembali mencoba memanggil Indra. Tampak tidak terdengar jawaban dari Indra di luar sana. Mungkin dia dongkol dan marah menyadari dirinya saya kerjai. Akhirnya tawa saya terhenti seiring Indra yang tidak kunjung menjawab panggilan saya. Hampir 10 menit saya masih terbaring di ranjang dan Indra tak kunjung juga kembali ke kamar. Akhirnya saya putuskan mengambil sebatang rokok dan membakarnya. Hembusan angin yang bertiup dari arah jendela, mengundang saya untuk menghampirinya. Tampak di luar sana belum terlihat Minto dan Dikin. Rupanya sholat Jumat belum selesai ucap saya sambil menghirup rokok dalam. Tatapan mata saya menatap pohon besar yang terletak di luar pagar. Pohon itu terlihat tua dan gagah berdiri dengan rimbunan dedaunannya. Tampak terlihat biasa dan tidak menyeramkan di kala siang hari. Mungkin umur pohon itu sama tuanya dengan bangunan mes ini, atau mungkin lebih tua. Entahlah tapi andai kata pohon itu dapat berbicara mungkin dia akan berbicara dan menceritakan tentang kisah yang pernah terjadi di rumah ini. Lama saya terpaku hingga akhirnya rasa hangat di jemari saya memberikan tanda bahwa batangan rokok itu sudah habis terhisap. Ah gampang marah nih si Indra ucap saya sambil melangkahkan kaki keluar kamar. Di saat ini kembali saya merasakan sebuah nuansa perbedaan tingkat kenyamanan, antara saya berada di dalam kamar dengan saya berada di luar kamar. Beda sekali hawa yang saya rasakan, di dalam kamar saya bisa merasakan rasa hangat walaupun itu di saat malam hari, tetapi ketika berada di luar kamar, saya bisa merasakan hawa dingin dan lembab. Endra tatapan mata saya mencoba menoleh ke arah dapur, tampak dari pintu kaca itu saya tidak melihat keberadaan Indra. Ndra di mana lu ucap saya sekali lagi sambil melangkahkan kaki menuju ruang tamu dan mencoba menyingkap tirai jendela. Sekali lagi saya tidak melihat keberadaan Indra di luar sana.
saya hanya melihat keberadaan beberapa orang yang berjalan entah menuju kemana, tapi saya bisa memastikan orang-orang itu berasal dari masjid yang berada tidak jauh dari mes ini. Rupanya sholat Jumat sudah selesai, ucap saya sambil mencoba kembali mencari keberadaan Indra. Indra di mana lu? Laki-laki enggak boleh ambeikan, ucap saya dengan nada sedikit tinggi. Akhirnya saya putuskan untuk menuju kamar Indra. Ketika membuka pintu kamar Indra, tercium wangi khas dari bunga-bunga yang biasa disajikan dalam sesajen. Dasar manusia kuno, masih saja pasang sesaji, ucap saya memaki dalam hati, hingga akhirnya pintu terbuka, tampak di dalam kamar sana Indra yang sedang duduk di pinggiran tempat tidur. Tatapan matanya terlihat kosong tanpa sekalipun berpaling menatap saya. Tatapan matanya masih tetap menatap dinding dengan dinginnya, terlihat sebuah gelas kopi di tangan kanannya. Beberapa helai bunga tampak dalam genggaman tangan kirinya. Indra, tegur saya pelan tanpa mencoba menghampirinya. Kini tatapan mata saya terpaku pada ceceran bunga yang terlihat berantakan di antara kaki Indra, begitu juga dengan sesajen yang berada di sudut kamar. Tampak berantakan, rupanya gelas kopi yang berada dalam genggaman tangan Indra adalah gelas kopi yang seharusnya menjadi bagian dari sesajen. Jangan bercanda lu Indra, lu mau balas saya ya, ucap saya kembali kepada Indra. Kalau lu marah, saya minta maaf, udah cukup. Enggak lucu Indra, kini saya merasa tidak nyaman dengan cara Indra bertingkah laku. Andai ini adalah bentuk balas dendam Indra, saya akan mengakui seri hasilnya karena saya pun takut melihat ekspresi Indra. Kini tatapan mata Indra terlihat menatap saya dan tersenyum dengan senyuman kecil yang menakutkan. Cukup Indra. Oke lu menang, saya mengaku takut, ucap saya tanpa bergeming dari posisi saya yang berdiri di pintu. Mendengar ucapan saya, Indra bukannya menghentikan tingkah lakunya, kini helaian bunga yang berada di tangan kirinya sudah berpindah ke dalam mulutnya. Terlihat Indra mengunyah seperti orang yang mengunyah makanan dengan nikmatnya. Dilanjutkan dengan meminum kopi hingga habis tanpa tersisa. Terlihat ampas kopi mengotori baju dan sekitar mulut Indra. Mau lu apa Indra? Teriak saya dengan emosi. Saya masih merasa ini merupakan bagian skenario Indra untuk membalas dan menakuti saya. Ingin rasanya saya memaki dan memukul wajah Indra, hingga akhirnya Indra melakukan sesuatu yang membuat saya berpikir ulang untuk melakukan itu semua. Saya melihat Indra mulai menggigit bagian pinggir gelas. Trak! Gelas yang berada di tangan kanan Indra kini tampak pecah dengan menyisakan pecahannya di mulut Indra. Dengan perlahan pecahan tersebut segera masuk ke dalam mulut Indra. Terlihat Indra mengunyahnya diiringi sorot matanya yang membelalak. Kini rasa takut dan khawatir segera mendominasi akal sehat saya. Saya khawatir dengan keselamatan Indra. Tapi saya juga takut untuk berbuat sesuatu karena saya tidak mengerti dengan situasi yang saya hadapi. Apa-apaan ini, ucap saya dengan keheranan. Terlihat mulut Indra agak berdarah seiring dengan kunyahannya. Rupanya tajam beling itu sudah melukai mulutnya. Mata saya sudah tidak mampu menyaksikan semua kejadian gila ini. Saya harus berbuat sesuatu sebelum kejadian ini melukai Indra. Kini kunyahan itu terlihat terhenti. Pecahan beling dalam mulut Indra mungkin sudah terkunyah halus. Dengan perlahan Indra menelannya. Cukup, hentikan! Teriak saya sambil mencoba menghardik Indra atau jenis makhluk apapun yang menguasai tubuh Indra. Bukannya kesadaran Indra yang saya dapati, tapi pekikan tawa Indra yang terdengar melengking menakutkan diiringi dengan jari tangannya menunjuk ke arah saya. Jangan menantang saya, hihihihi. Ini wilayah saya, kekuasaan saya, hihihihi. Suara tawa yang keluar dari mulutnya kini semakin panjang dan membuat bulu kuduk saya berdiri. Ini suara wanita, mana mungkin Indra bisa menirukan suara wanita semirip ini, pikir saya dengan rasa heran. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba memberanikan diri bertanya pada sosok makhluk yang mungkin menguasai tubuh dan pikiran Indra. Siapa kamu? Apa mau kamu? Tinggalkan teman saya, ucap saya dengan gugup. Sungguh gila, ini benar-benar di luar pemikiran saya yang waras. Hihihi, saya mau tumbal, saya mau tumbal. Jawabnya dengan berteriak dan suara tawa yang keras. Kamu, teman-teman kamu tumbal. Kembali dia berteriak dengan matanya yang membelalak. Kini rasa takut yang sebelumnya begitu dominan menguasai saya, berganti menjadi rasa khawatir akan keselamatan Indra. Terlihat pecahan gelas yang masih berada di tangan kanan Indra kini telah digoreskan di kulit tangan kiri Indra. Semua kejadian ini kini sudah meyakinkan saya bahwa ada sesuatu yang menguasai diri Indra. Entah makhluk astral atau alam bawah sadar Indra yang sedang mengalami gangguan. Di saat tatapan mata Indra terlihat terfokus pada goresan yang sedang dia buat di tangan kirinya.
Dalam sekejap saya mengambil kesempatan itu untuk menendang tangan kanan Indra yang memegang pecahan gelas dengan sekuat-kuatnya, hingga pecahan gelas itu terpental dengan terlebih dahulu melukai kulit Indra. Entah keberanian yang datang dari mana, segera saya menerjang tubuh Indra dan mendekapnya. Sungguh ini di luar dugaan, tubuh Indra yang terlihat lebih kecil dari saya seharusnya bisa saya dekap dengan mudah. Akan tetapi kenyataan yang saya hadapi, Indra melawan dekapan saya dengan tenaga yang sangat kuat, sangat tidak masuk akal, hingga akhirnya kami terjatuh dari ranjang dan bergumul di lantai. Dengan mudahnya Indra membalikan semua keadaan, kini bukan lagi saya yang mendekap tubuh Indra, tapi kini Indra berada di atas tubuh saya, dengan jari-jari tangannya yang mencengkram dengan keras di leher saya. "Endra!" Saya coba berteriak dengan suara yang hampir tidak bisa terdengar dengan jelas, dengan harapan Indra sadar dan mengendurkan cengkraman tangannya. Bukannya kesadaran yang saya dapatkan, kini cengkraman tangan Indra terasa lebih keras sambil membenturkan kepala saya di lantai. Terbayang dalam pikiran saya, kalau saya akan segera mengakhiri hidup di tangan teman saya sendiri. Semakin lama tenaga saya semakin lemas, tatapan saya perlahan mulai meredup, terasa semakin gelap. Semua disebabkan suplai oksigen ke dalam otak saya terhambat oleh cengkraman tangan Indra yang kuat, hingga akhirnya sebelum kesadaran saya benar menghilang, terlihat Minto dan Dikin yang datang dan segera memberikan pertolongan. Dengan susah payah mereka mencoba menarik Indra dan melepaskan cengkraman tangannya dari leher saya. Di sela-sela nafas yang makin terasa sesak, saya melihat Dikin dan Minto berhasil melepaskan cengkraman tangannya lalu terlibat dalam pergumulan dengan Indra, hingga akhirnya mereka bisa meredakan amukan Indra. "Mas Dikin, ikat tangannya dengan kain," ucap Minto dengan nafas memburu, dalam posisi menduduki punggung Indra. Setelah berhasil mengikatnya terlihat kelelahan di wajah mereka, kelelahan bercampur dengan rasa lega. "Lu enggak kenapa za," ucap Minto sambil membangunkan saya dari lantai dan mendudukan saya di pinggir ranjang. Terlihat Indra yang terbaring di lantai dengan posisi tengkurap, tampaknya dia juga sudah lelah tapi belum terlihat tanda-tanda kesadaran pada dirinya. "Pak Min, saya panggil Pak Haji yang bisa menangani hal ini dulu," ucap Dikin sambil bergegas berlari keluar kamar.